Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Aditya, dengan nomor NPM 255520023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 7 bagian 2 gambar mesin dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Astroni STMT. Seputar materi di pertemuan 7 bagian 2 adalah tentang penggunaan tool table notch, whole table, yang fungsinya adalah menampilkan data-data dari lubang atau hole yang ada pada assembly maupun komponen di drawing atau gambar kerja ke dalam sebuah tabel sesuai namanya. Pertama-tama kita di sini buka bahannya dulu dengan nama whole table ya. Kita open. Nah, di sini sudah ada penampakan gambar kerja atau drawing yang mungkin hampir persis dengan yang ada di tugas sebelumnya, yaitu pertemuan 7 bagian 1. Nah, di sini kita klik tab annotate dan kemudian masuk ke bagian tab table. Nah, di sini kan ada beberapa ya, ada whole, revision, general, dan part list. Nah, karena kita di tutorialnya itu diperintahkan untuk menggunakan whole table, ya kita ikutin saja. Sini ada beberapa pilihan ya, ada whole selection, view, dan filter. Sesuai namanya, whole selection ini ya kita harus memilih lubang-lubang mana saja yang mau kita tampilkan datanya di tabel. Dan whole view ini ya sesuai namanya juga, tampilan kalau misalnya front view ya bagian front view saja, bagian whole yang ada di front view saja yang bakal ditampilkan di dalam tabel. Kalau misalnya di top ya dia bakal bagian dari atas saja ya yang akan ditampilkan datanya di tabel. Nah, kalau fitur ini ya fitur-fitur lubang-lubangnya ya kalau nggak salah. Terutama kita gunakan whole selection ya. Nah, artinya kita boleh satu-satu. Kita klik view mana yang kita gunakan atau tampilan dari arah mana yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita pakai front view ya atau tampilan depan. Kita pilih dulu. Nah, di sini ya kita akan diperintahkan untuk memilih sebuah origin ya. Di sini ada namanya coincident geometrik apa ya? Saya lupa ini namanya apa ya. Nah, ini tuh gunanya buat memilih atau menentukan titik acuan atau origin locator ya. Origin garis apa titik origin itu gunanya apa? Ini tuh titik apa ya? Titik acuan ya, titik pusat. Kalau di kurva grafik sumbu X dan sumbu Y ini adalah titik 0,0. Jadi dari sumbu X dia 0, dari sumbu Y juga 0. Jadi benar-benar titik tengah atau titik pusat. Yang gunanya itu buat apa ya? Agar data lubang yang kita tampilkan ke tabel itu jelas dari apa ya? Sumbu X dan Y-nya dari titik acuan itu pas. Makanya kita pilih yang paling pusat ya, yang di sini. Karena kita akan memilih yang 4 bagian ini ya. Nah, ini kita pilih aja dari sini ya. Edge Hull. Klik. Nah, sini kita bisa langsung klik kanan ya. Atau mungkin ya klik kanan create. Nah, di sini akan muncul segi seperti ini ya. Nah, ini tuh tabel yang akan kita tampilin dari tool whole table ini ya. Nah, kita sesuaikan saja di mana tempatnya agar rapi ya. Dan sini saya taruh di bawah sini. Kita klik kanan, terus create. Oke, sorry. Oh, sebentar, ulang dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini pada bagian whole table ini, nah dapat kita lihat sendiri, di sini ada lubang A1, A2 sampai A4 ya. Ini bisa kita lihat di sini yang udah kita pilih tadi ya. Lubang-lubang yang ada di bagian pinggir, ada A1 ya di sini. Nah, ini ada beberapa isi dalam lubang ya. Ini yang hole ini tuh identitas ya, A1 A2 ini tuh identitas unik dari setiap hole atau lubang yang datanya kita tampilin ke sini ya. Dan di sini ada Xdim dan Ydim. Xdim ini tuh jarak lubang secara garis vertik, secara horizontal atau mengarah sumbu X dari originnya. Kan originnya di sini ya.
Jadi dia kesini itu sekitar 23 dan 18,5 itu ke atasnya ya, atau sumbu vertikal. Jarak dari origin secara vertikalnya, yaitu 18,50. Nah, untuk description ini tuh ya deskripsi atau spesifikasi lubang yang kita masukin ke sini. Kayak misalnya A1. Itu kan yang lubangnya ini ya. Nah, ini deskripsinya adalah matriks 6 pitch 1 dengan toleransi 6H dengan lubang countersink diameter 6 mm dengan sudut 80 derajat seperti itu. Nah, karena ini kan ada itu ya, identitasnya ini di dalam, kita bisa merapikan dengan cara menggeser green grip ya, ini ada titik hijau di sini. Nah, kita tinggal klik aja, tahan. Nah, kita arahkan keluar. Nah, seperti ini. Nah, gunanya buat apa? Ini gunanya buat merapikan gambar kita agar kebaca gitu loh. A1 ini tuh yang di tabel lubangnya yang mana? Nah, gitu. Kalau lubangnya di dalam kan nanti ya nggak kelihatan kayak ini. A4 A2 kan ini A4 ini kan nggak kelihatan, nggak jelas dia. A4 itu gambarnya. A4 itu lubangnya yang mana? Nah, kalau dicari kan kalau ini kan harus di zoom dulu. Nah, kalau kita geser green gripnya, nah tampilin seperti ini itu ya biar gampang dilihat atau gampang untuk aduh sorry ya, ya intinya biar rapi dan data itu mudah terbaca seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan whole table lagi, tapi di sini kita pakai yang view ya. Seperti penjelasan saya di awal, whole view ini ya menampilkan seluruh lubang pada tampilan view tanpa kita harus mengklik satu-satu yang seperti di front view ya. Di sini kita pakai tampilan atas atau top view. Tinggal klik aja. Nah, kita tentukan garis originnya. Kita cari di tengah pusat-pusat ini ya. Cari sampai menemukan titik hijau. Oke, ini. Berarti titik originnya kita akan tempatkan sini. Oke. Nah, sini akan model kotak. Kita geser ke bawah. Klik kanan, create. Nah, sini akan otomatis menampilkan uh, seluruh lubang pada tampilan atas atau top view tanpa kita harus mengklik satu-satu ya. Nah, untuk selanjutnya kita diperintahkan untuk menghapus salah satu lubang yang tidak diinginkan ya, atau nggak usah ditampilkan juga nggak apa-apa, yaitu lubang yang bagian dalam mungkin ya, ini yaitu yang B1. Nah, ini ke tagnya dulu B1 ini ya, klik kanan dan delete. Oke. Nah, kemudian data pada whole table ini akan otomatis berubah ya. Yang tadinya itu data menunjukkan sampai D1, D2, karena B1-nya kita hapus, identitas B dengan hurufan B ini kita hapus, maka otomatis yang D1 dan C ini berubah menjadi yang C menjadi B, yang D menjadi C. Seperti itu ya. Nah, jadi variabel identitasnya cuma sampai C. Nah, untuk selanjutnya kita itu bisa mengedit whole table ini tuh secara fleksibel ya. Jadi kalau misalnya deskripsi yang ditampilkan itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, maka di sini kita bisa mengeditnya secara manual ya. Jadi fleksibel lah intinya whole table ini. Kita bisa langsung klik 2 kali pada deskripsi mana yang mau kita pilih, mungkin B1, B2, C1. Nah, karena di sini perintahkannya A1 yaitu yang bagian lubang paling besar ya, yang stroke ini ya, yang ini. Kita tinggal klik 2 kali saja, klik kiri 2 kali. Nah, THRU-nya ini, true-nya ini kita hapus ya. Ini tuh stroke, yang artinya lubang yang di tengah sini itu tembus. Tapi karena di tampilan 3 dimensinya udah terlihat jelas kalau ini tuh stroke view, jadi kita nggak harus memaksakan untuk menulisnya ya. Ya karena udah jelas dari visual saja ini lubangnya tembus, jadi kenapa harus ditulis gitu kan. Nah, mungkin segitu saja ya. Nah, dan juga ada penjelasan tambahan yang saya mau tambahin. Kalau table ini tuh ya apa ya? Ini kan sesuai namanya table ya. Jadi nggak semua fitur itu bisa kita masukin ke tabel. Nanti jadinya apa ya? Ribet lah. Ini tuh whole table itu gunanya buat ya sesuai namanya whole ya. Jadi table untuk memasukkan data-data dari lubang-lubang pada assembly yang kita bikin.
Kenapa lubang? Karena lubang kan pada suatu assembly atau komponen yang kita bikin itu kan biasanya ada yang banyak dan kompleks ya, yang tersembunyi atau gimana pun lah pokoknya yang ribet. Nah, itu dengan menggunakan tabel ini tuh apa ya, lebih ringkas tempat dan lebih jelas saja. Jadi kalau kita pakai dimension pada umumnya untuk menampilkan data dari lubang kan ini kan banyak sekali ya. Nanti jadinya kan apa ya, nggak rapi dan nggak memiliki estetika sama sekali. Atau malah bikin drawing yang kita bikin itu kelihatan ruwet dan ribet. Nah, seperti itu. Tapi untuk fitur-fitur yang lainnya ya, misalnya kayak mungkin seluruh lebar atau panjang dari assembly itu harus pakai dimension ataupun retrieve model ya, annotation relative dimension ya. Karena kan itu apa ya, biar bisa dibaca secara visual. Kalau kita masukkan ke tabel, ini kan tabel kan nggak apa ya, nggak ada garis-garisnya ya. Ini kan hanya memunculkan data, jadi nggak apa ya, kita harus membaca A1 tuh mana, nah A1 tuh lubang yang ini, nah gitu. Jadi harus bolak-balik ya. Kita harus lihat data pada tabel, terus kita cari tahu A1-nya mana, nah gitu. Kalau dimension sama retrieve kan nggak, kita tinggal lihat oh garis seluruh kepanjangan seluruh panjang ataupun lebar dari komponen itu oh segini gitu. Karena kan di dimension kan langsung dari garis ujung ke ujung kan langsung muncul dimensinya berapa. Kalau di tabel kan nggak, kita nggak tahu A1 tuh yang mana kan nggak tahu, kita harus cari dulu. Jadi bolak-balik lah nantinya ribet. Ya ini em, bikin ringkas drawing kita, cuman tidak semua fitur bisa kita masukkan atau kita ubah menjadi tabel ya. Ini kan ada beberapa part list ini kan sesuai namanya, ini tuh menampilkan assembly itu terdiri dari parts apa saja, terus revision ini tuh berarti perubahan pada perubahan data misalnya whole table gitu kan. Terus ada model 3D-nya kita ubah. Nah, ini revision itu gunanya buat yang diubah apa aja gitu loh. Yang sebelum dirubahnya itu apaan. Terus ada general juga ya. Intinya banyak lah tabel ini. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.